Litbang Minutes of Iren atau Linear. Halo teman-teman semua, dengan diselenggarakannya kegiatan Litbang Minutes of Iren atau Linear, pada kesempatan kali ini, kami dari Litbang Himepa akan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas atau BMC yang akan diperlombakan dalam kegiatan linear. Nah, jadi di sini kami akan memberikan penjelasan tentang BMC dan studi kasus dari BMC. Bisnis model Canvas atau BMC merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mendefinisikan rancangan suatu bisnis oleh individu ataupun perusahaan. BMC disusun untuk menjabarkan ide dari konsep suatu bisnis dalam bentuk visual. Tujuan membuat BMC ialah untuk mempermudah kita dalam mengorganisir poin-poin penting dalam rencana bisnis yang kita miliki agar rencana tersebut menjadi lebih terarah dan matang. Nah, pada BMC terdapat 9 elemen yang mewakili aspek utama bisnis, aspek konsumen, aspek keuangan, dan aspek promosi. Studi kasus. Seorang pengusaha bernama Litbang memiliki ide bisnis yang bergerak di bidang jasa inovatif mengantar sayur di sekitar Pontianak. Tetapi, Litbang masih kesulitan untuk mengorganisir ide tersebut. Yuk kita bantu Litbang mengorganisir ide bisnisnya. 1. Key partners atau partner utama menjelaskan pihak-pihak mana saja yang menjalin kerjasama dengan usaha yang dimiliki. Pihak ini dapat menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya serta meningkatkan kinerja usaha. Ketika ingin mengantar sayur, pastinya Litbang memerlukan supplier yang memasok sayuran dan bekerja sama dengan Litbang. Sehingga pada key partners, Litbang harus mengisi 1. Petani sayuran, 2. Middleman atau pengepul sayuran. Kedua, key activities atau aktivitas utama menjelaskan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh usaha yang dimiliki. Kegiatan yang dilakukan tentunya akan memberikan manfaat bagi perkembangan usaha. Dalam menjalankan usaha, pastinya Litbang memiliki aktivitas yang akan dilakukan selama menjalankan usaha tersebut. Nah, dalam kolom key activities atau aktivitas utama yang Litbang lakukan adalah 1. Membeli sayuran langsung dari petani dan pengepul sayur mayur. 2. Menerima orderan dari konsumen. 3. Mengemas sayur mayur yang akan diantarkan kepada konsumen. 4. Mengantar sayuran yang diperlukan konsumen. 3. Key resource atau sumber daya utama menjelaskan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh usaha yang dimiliki. Sumber daya yang dimiliki mencakupi pengolahan bahan baku, penataan SDM, dan hal-hal yang terkait dalam pengolahan sumber daya perusahaan. Agar usaha yang Litbang punya dapat terus berjalan dan dapat terus berkembang, maka Litbang membutuhkan berbagai sumber daya yang dimana merupakan aspek yang penting dalam sebuah usaha. Nah, dalam kolom key resource atau sumber daya utama ini, Litbang memiliki sumber daya utama berupa 1. Driver, 2. Organizer atau admin, 3. Kendaraan, 4. Alat komunikasi. Yang keempat, ada value proposition atau nilai guna lebih. Menjelaskan manfaat apa yang akan diterima oleh konsumen ketika menggunakan produk yang dimiliki. Kita juga dapat menjelaskan keunikan apa yang dimiliki oleh produk yang diajukan. Dalam menjalankan usaha, perlu adanya manfaat dan keunikan tersendiri yang harus dimiliki dalam suatu produk atau usaha yang dijalankan. Litbang memiliki usaha yang dimana pastinya memiliki manfaat yang akan konsumen dapatkan. Manfaat tersebut ialah 1. Sebagai jasa pengantar makanan modern yang terintegritas pada ponsel atau seluler. 2. Mempermudah mendapatkan sayur mayur segar yang berkualitas. Lalu yang kelima, ada customer relationship atau hubungan dengan konsumen.
menjelaskan cara untuk menjalin dan mempererat hubungan dengan konsumen. Hal ini ditunjukkan agar konsumen tetap setia menggunakan produk yang kita miliki. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah konsumen terhadap produk yang kita miliki. Dalam menjalankan usaha, pastinya banyak sekali pesaing dalam dunia usaha. Nah, untuk membuat konsumen tetap berlangganan dengan Litbang dan tidak beralih ke usaha lain, dalam kolom Customer Relationship memaparkan apa saja yang akan Litbang lakukan untuk membuat pelanggan terus setia dengan layanan yang Litbang sediakan. Nah, layanan itu bisa berupa 1. Memberikan freebies seperti bumbu masakan kemasan. 2. Memberikan diskon setiap full pengantaran selama 1 minggu pada pembelian selanjutnya. Lalu yang keenam ada channels atau saluran penyampaian, menjelaskan apa saja yang akan digunakan dalam penyampaian produk yang dimiliki sehingga sampai pada konsumen, seperti melalui media sosial, pembuatan brosur, melalui kerjasama atau lainnya. Untuk membuat usaha yang Litbang miliki dapat diketahui oleh banyak orang, maka Litbang harus melakukan penyampaian atau mempromosikan usaha yang Litbang miliki. Penyampaian yang dilakukan Litbang agar usaha ini dapat berjalan ialah melalui 1. Media sosial. 2. Pamflet atau sebaran. Yang ketujuh ada customer segment atau segmentasi konsumen, menjelaskan secara spesifik segmentasi produk yang dimiliki. Dari segmentasi tersebut dapat ditetapkan target berdasarkan tingkat umur, geografis, gender, maupun perilaku khusus dari konsumen itu sendiri. Litbang harus menjelaskan secara spesifik jasa yang dimiliki Litbang. Nah, di dalam kolom customer segment ini hal yang akan Litbang jelaskan ialah berupa 1. Pekerja usia 25-30 ke atas yang tinggal sendirian. 2. Working mom. 3. Lansia. 4. Restoran atau rumah makanan. Yang ke-8 ada cost structure atau struktur biaya, menjelaskan struktur anggaran secara rinci dari usaha yang dimiliki, terkait biaya-biaya apa saja yang menjadi tanggungan usaha, seperti biaya transportasi perusahaan, biaya gaji, tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya lainnya. Agar usaha berjalan dengan lancar, Litbang memerlukan alur pendanaan yang benar dan terperinci, sehingga pada kolom cost structure Litbang harus menuliskan 1. Biaya transportasi, 2. Biaya pengemasan, 3. Biaya listrik dan telepon, 4. Biaya iklan. Lalu yang ke-9 ada revenue stream atau alur pendapatan, menjelaskan sumber-sumber pendapatan usaha. Pendapatan tersebut diperoleh dari keuntungan penjualan produk setiap bulannya maupun dari kerjasama dengan pihak eksternal. Dalam membuat suatu usaha, pasti terdapat suatu pendapatan yang dimana Litbang akan mendapatkan sumber-sumber pendapatan usaha yang dimana akan dipaparkan di dalam kolom revenue stream. Sumber-sumber pendapatan usaha tersebut berupa 1. Pendapatan dari pembagian hasil dari pengapul. 2. Pendapatan dari jasa pengantaran. Nah, setelah dijelaskan mengenai BMC pada kegiatan Litbang Minutes of Iren atau linear, kami harap teman-teman semua dapat mengerti dan dapat berpartisipasi pada kegiatan linear. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.